Hai guys, di video kali ini saya ingin membahas mengenai pengantar dasar dari akuntansi biaya. Jadi, sebelum kita membahas pokok bahasan di video kali ini, saya ingin memberitahu sedikit tentang akuntansi biaya. Jadi, akuntansi biaya adalah sumber informasi mengenai seluruh pengeluaran perusahaan selama beroperasi baik secara langsung ataupun tidak langsung untuk keperluan produksi dan pemasaran produk. Sekarang kita masuk kepada bahasan pokok yang pertama, yaitu fungsi akuntansi biaya. Yang pertama ada menentukan harga pokok. Fungsi pertama ini adalah untuk menentukan harga pokok atas produk atau jasa yang dihasilkan oleh perusahaan. Jadi, hal yang perlu diperhatikan adalah jangan sampai memberikan harga yang terlalu rendah apalagi terlalu tinggi kepada pelanggan. Fungsi selanjutnya dari akuntansi biaya adalah perencanaan dan pengendalian biaya. Ini digunakan untuk menentukan estimasi biaya dengan menjadikan data histori sebagai acuan pertimbangan di mana disertai faktor-faktor lain yang kemungkinan akan mempengaruhi biaya. Dan dalam akuntansi biaya, perencanaan ini dikendalikan oleh manajemen. Mereka akan mengawasi apakah ada penyimpangan seperti selisih perencanaan biaya, atau jika ada maka manajemen harus melakukan analisa terkait penyebab selisih tersebut. Tidak hanya itu, manajemen juga nantinya akan mempertimbangkan tindakan koreksi yang diperlukan dalam pencatatan. Fungsi yang terakhir adalah data proses penyusunan anggaran. Di sini dijelaskan jika tidak ada pencatatan biaya yang rinci dan benar, maka anggaran tidak bisa dibuat. Maka dari itu, perhitungannya haruslah berdasarkan pencatatan yang rinci, lengkap, dan benar. Selanjutnya, subpokok yang kedua yaitu jenis-jenis akuntansi biaya. Yang pertama ada standar cost accounting. Jenis ini berfokus untuk mengukur efisien sumber daya manusia, alat produksi, hingga bahan baku produk yang digunakan. Selain itu, pembuatan contoh akuntansi biaya yang satu ini adalah dengan mencatat segala biaya kebutuhan yang terkait dengan proses pembuatan produk secara langsung. Jenis yang kedua yaitu activity based accounting. Fungsinya yaitu berfokus pada pencatatan biaya yang berkaitan dengan aktivitas produksi, meliputi biaya yang dikeluarkan untuk menggaji karyawan, desain produk, hingga operasional mesin yang digunakan. Yang ketiga, ada cost volume profit, yaitu untuk membantu menentukan besaran pembiayaan jika diselaraskan dengan volume produk yang dibuat. Lalu yang keempat, yaitu contribution margin, yang berfungsi untuk menganalisis break-even point atau untuk menganalisis di poin mana perusahaan bisa mendapatkan laba dari produk yang dihasilkan. Contohnya, akan terlihat berapa besar keuntungan yang dihasilkan oleh perusahaan dari produk yang dibuatnya. Subpokok bahasan yang ketiga yaitu siklus akuntansi biaya. Pada umumnya, setiap perusahaan memiliki siklus cost accounting atau akuntansi biaya yang terstruktur, mulai dari pengolahan bahan baku hingga penyerahan produk untuk dijual. Siklus ini bisa diterapkan untuk bisnis di era modern seperti saat ini. Berikut siklus yang bisa diterapkan di perusahaan. Subpokok bahasan yang terakhir yaitu penerapan akuntansi biaya di berbagai bidang. Yang pertama yaitu perusahaan jasa. Perusahaan jasa adalah badan usaha yang menawarkan layanan kepada kliennya. Kegiatan usaha perusahaan jasa berfokus pada kepuasan pelanggan atas layanan yang diberikan. Proses yang terjadi adalah interaksi penyedia layanan dan proses pembayaran pelanggan. Yang kedua yaitu perusahaan manufaktur. Jenis usaha ini bergerak di bidang pengolahan bahan baku hingga barang jadi yang siap dijual kepada klien. Jadi dalam bisnis manufaktur ini berkaitan dengan penentuan harga jual produk. Yang ketiga, perusahaan dagang. Perusahaan ini bergerak dalam bidang pembelian dan pemasaran barang kepada konsumen. Dalam hal ini, perusahaan tidak akan memproduksi produknya sendiri, namun hanya mendistribusikan produk. Dalam bisnis dagang, siklus akuntansi memperhitungkan barang-barang yang masuk dan keluar. Tidak hanya itu, ada berbagai aspek lain yang harus dihitung seperti HPP, inventaris, diskon, rabat, dan lainnya. Sekian dari video kali ini. Jika ada salah kata ataupun salah pengucapan, mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih. See you next video.